cita-citanya jadi apa coba? Aku Apa? tuh dari dulu bermimpi cita-citanya jadi detektif. Oh, dia Kayak misalnya kemarin ikut kompetisi menulis tentang tragedi Nusantara ya, tentu saja untung cuma cinta monyet ya, bukan cinta gorila. Jadi mau dibuka nggak? aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kamar Bu Broto. Ngamar yuk. Hari ini kita mau membahas tentang Valentine Day. Ngamar yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tenai di channel Kamar Bu Broto. Ngamar yuk. Kali ini saya kedatangan temen SMP nih. Temen dulu waktu SMP-nya tuh unyu-unyu gitu yang selalu diikat, dikepang, rambutnya panjang. Yuk kita kenalan yuk dengan teman SMP saya. Siapa teh? Perkenalkan, nama saya Windy Martinda. Tapi kalau di SMP kayaknya teman-teman pada bilang Winoy atau Noy ya. Itu Iya. sebutan yang paling akrab di teman-teman dekat, Winoy atau Noy. Oke, nah dulu kita udah kenalan nih. Nah dulu yang mau berkontribusi di channel ini untuk jadi sponsor atau mau jadi narasumber, silakan hubungi DM IG-nya Kamar Bu Broto atau enggak nanti saya cantumkan di deskripsi. Nih Teh Win, Oke. berapa lama nih kita nggak ketemu ya? Berapa tahun ya terakhir terakhir waktu tuh apa? aku ke rumah ya, waktu acara anakku kita nih disunat ya, iya Benar. ya. Nah nih Dodur kita tuh ketemu kebetulan di acara komunitas ya? Ya. Komunitas berbagi gitu ya. Kita tuh pertamanya di mana sih? Waktu itu kita collab waktu ke Balai Endah, waktu korban banjir Balai Endah kalau nggak salah sekitar akhir tahun 2016. 2006 udah lama banget ya. Banget ya. Kamu masih ketemu unyu-unyu. Dan Dan saya ini onyo-onyo gitu. Enggak lah, Iya. yang membedakan hanya mudah terlihat dan Asik. tidak mudah terlihat gitu ya. Nih, Teh, kita tuh mau bernostalgia nih ya, Iya, kita di sip. sini gitu. Nah, waktu SMP dulu nih, momen apa sih yang nggak bisa dilupain gitu? Momen yang paling gak bisa dilupain, rela nggak jajan demi nyewa buku komik itu sih. Wih, amazing dong, ini kutu buku. Iya, soalnya mending gak jajan deh daripada aku nggak bisa nyewa buku komik. Itu tuh pikiran tuh kayak gitu nahan-nahan gimana supaya nggak ke kantin gitu, bekal air minum gitu ya, bekal nasi kadang-kadang gitu ya. Demi apa? Demi soalnya kan uang jajan tuh terbatas ya. Iya. Kalau nggak salah nih, nggak salah inget, sehari tuh dulu sama ibu cuma dikasih 5.000 karena rumah aku deket, memang bisa jalan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah. Nah SMP tuh 5.000 ya, mungkin sekarang mah berapa ya itu bandingannya? 50 atau gede Enggak lah. tuh 5.000. Enggak lah, Saya dulu seberanya 20.000 mungkin lah sekarang, nggak mungkin 5.000 lah. saya ingat deh dulu 300 perak saya dikasih duit Itu ya. mah SD meureun. SMP mah udah Oh, iya ribuan sih, deh, iya sih, udah iya. ribuan soalnya. 300 tuh ongkos dari kebun kelapa ke Ya itu. Jadi 5.000 itu harus cukup dari pagi sampai sore. Karena kan ibu tuh kerja. Jadi aku kalau di rumah ya sama nenek gitu. Jadi nggak boleh minta jajan lagi sama nenek. 5.000 tuh benar-benar udah sehari segitu gitu. Oh gitu. Nah dulu ini Teh Windy tuh sempat kita bahas nih di waktu obrolan sama Teh Pupu. Pupu, gitu. ya. Nah saya sempat ngebahas tipis-tipis nih tentang Teh Windy. Nah ini yang saya ceritakan pada saat sama Teh Pupu tuh Teh Windy penulis ya hebat, Wah, keren. enggak juga lah, masih belajar. Nah ditanya kalau guru yang berkesan. Guru yang berkesan itu kalau saya yang paling bikin saya semangat ya, tahu Pak Endang Elektro nggak?
Oke, iya. Kita kan waktu itu dikasih ekstrakurikuler ya, ada yang mau elektro, ada yang mau apa. Alih-alih yang gimana-gimana, aku tuh malah milihnya elektro gitu, karena sebenarnya di dalam hati itu jalur banget sebenarnya dulu. Meskipun dulu orang lihat aku berambut panjang, suka diikat, diuntun, dijepit, tapi sebenarnya mah jiwanya tuh jiwa tomboy iya gitu. Iya sih, jalannya juga begitu. Ya, jalannya tuh gidik gitu. Jalannya laki banget ya. Jadi seru aja gitu ngelihat orang ngerjain, bikin apa, nyolder komponen-komponen gitu ya. Seru gitu. Nah, terus Pak Endang tuh selalu ngasih motivasi gitu, kalau meskipun kamu perempuan, tapi bukan berarti kamu tuh tidak bisa melakukan pekerjaan yang kelaki-lakian. Kalau dulu kan dianggapnya yang perempuan tuh yang mengerjakan sesuatu yang bersifat lembut, terus motorik halusnya yang gimana gitu ya, kayak tata busana, masak gitu ya. Dulu kan seperti itu. Kalau sekarang sih si sapi lah gitu. Aduh, lihat sapinya kok ke saya ya. Ya nggak bermaksud, aduh, ya Allah naluri. Nah gitu, jadi itu senang aja gitu kalau udah ngobrol sama beliau tuh selalu ngasih semangat, ayo Win, kamu pasti bisa, katanya gitu. Meskipun emang sih rada susah ngikutinnya, karena kan memang pasti ada kelebihan dan kekurangan cewek dan cowok gitu ya. Kalau cowok mungkin lebih teliti kalau soal solder, menyolder seperti itu, karena berhubung saya juga punya suami orang teknik ya. Jadi memang lebih smooth mereka tuh. Kalau kita kan kadang suka hanya gambar duluan gitunya. Jadi ya kalau menurut saya, nah itu yang bikin yang paling berkesan tuh beliau. Jadi kalau ngobrol sama beliau tuh kayak termotivasi aja gitu. Oh iya, aku juga bisa melakukan hal tersebut kerennya gitu. SMP-nya ya, lurus aja. Nah, aku ini kemana aja ya SMP? Tapi nggak pernah kelas ya kita ya? Kelas 1. Oh, kelas 1, iya. Kelas 1, aku mulai dipanggil Wino itu dari kelas 1. Ingat nggak Bu Rini, wali kelas kita? Kelas 1 tuh yang Ika rambutnya segini, guru bahasa Indonesia. Nah, beliau tuh salah ngebaca nama. Karena aku tuh nulis nama D-nya kayak O, bulet gitu ya. Jadi kan harusnya Windy Martinda, ini Winoy Martinda. Yang lain tuh pada culang-ciling, Winoy gitu ya. Oh ternyata itu maksudnya Windy. Nah dari situ aku mulai dipanggil Winoy sama anak-anak tuh ya. Winoy berlanjut sampai SMA, sampai kuliah. Teman-teman yang masih berhubungan SMP lanjut SMA tuh kayak Rani dan Sandy mantannya Pupu. Itu manggil aku tuh Noy gitu. Aku kan sama Sandy rumahnya deketan ya. Jadi kita sering main bareng juga waktu Dia SMA. sekarang gimana sih? Nah itu misteri juga. Aku tuh susah belum dapat kontaknya. Teman-teman barangkali ada yang tahu ya. Barangkali ada informasi tentang Sandy. Mohonlah di alumni SMP 3, SMA 4. Mudah-mudahan kalau ada yang pernah lihat gitu ya, atau ketemu, ya, atau hubungkan tolonglah kami merindukan dia sebagai teman gitu ya. Jadi saya kelas 2. Kelas 2 dan kalau saya SMP belum terlalu deket sama Sandy. Deketnya tuh SMA karena dulu itu pertama rumahnya deketan. Jadi suka pulang bareng kan, otomatis naik angkot dan sebagainya. Terus udah gitu pas SMA tuh kami sempet ikutan pesantren kilat. Bareng, mau perginya bareng, pulangnya bareng. Jadi kan sering ngobrol, sering bercanda. Dia tuh memang misterius ya. Dibilang misterius enggak juga sih ya. Aku tahu keluarganya, pernah suka cool gimana gitu ya. Tapi itu sih kalau udah deket mah ngaceng oge gitu. Saya waktu karena kelas 2 ya deketan itu maksudnya ya mungkin belum terlalu deket kali ya. Mungkin. Ya maksudnya hanya sebatas dia di belakang bangku saya, cuman yang sebatas ya gitu aja. Kalau dia gitu. sih suka ke rumah aku dulu. Waktu nenek meninggal juga dia datang gitu itu ya. Kapan? Nenek meninggal tuh SMA kelas 3. Jadi dia mulai benar-benar nggak ada kontak tuh lulus SMA. Lulus SMA. Kamu kuliah di mana?
Aku kebidanan, Oh, percaya nggak? kebidanan. Itu kenapa berawal dari mana sih? Berawal dari keinginan orang tua tentunya. Oh ya. Aku sebenarnya pengennya cita-citanya jadi apa coba? Aku Apa? tuh dari dulu bermimpi cita-citanya jadi detektif. Oh, dia komikan banget ya. Aku tuh suka banget baca komik Conan, Kindaichi gitu-gitu. Terus kayak baca novel 5 sekawan gitu ya. Pokoknya yang misteri-misteri gitu, memecahkan masalah. iya masalah. Aku suka Sekarang banget. gimana? Kehidupan ada Ya berat juga berat sih. Suka di apa baca-bacaan detektif itu suka diulang lagi atau enggak gitu? Iya, kalau buat refreshing ya. Tapi kalau buat referensi nulis yang agak berat, aku tentu perlu sumber yang lebih berat. Misalnya kayak misalnya kemarin ikut kompetisi menulis tentang tragedi Nusantara ya. Tentu saja aku harus baca-baca artikel, berita, esai atau misalnya apa tentang sebuah tragedi-tragedi di Nah, ini Tawin Nusantara. ini penulis ya, saya juga sempat beli tuh bukunya ya, apa sih Akrosia itu keren banget ya, ini nih. tapi memang dunia hayal banget ya itu ya. Ya, fantasi. Fantasi gitu, itu Akrosia keren yang sih. ini nih. Nah tuh keren Nah, banget ini, itu Akrosia. keren. Masih ada Masih ada, bisa dihubungi saya langsung atau misalnya ke manajemen. Saya juga di bawah naungannya manajemen nulis aja dulu. Jadi keren. Akrosia ini sebenarnya hasil dari ini tuh karantina bimbingan kelas novel yang digawangi oleh Nulis Aja Dulu. Nulis Aja Dulu itu sebuah komunitas menulis yang pesertanya sudah puluhan ribu dari seluruh Nusantara, ada yang dari luar negeri juga. Selalu rutin ngadain lomba. Awalnya sih aku ikutan lomba ke situ dan mungkin dianggap berprestasi gitu sehingga dimasukkan ke dalam dari sekian ribu peserta atau itu berapa ya saya lupa, ratusan sih ya, nggak sampai ribuan yang ikut kompetisi, disaring 10 besar. Nah, saya termasuk salah satu 10 besar yang berhak mendapatkan kelas bimbingan novel sampai jadi. Wih, keren selama 4 bulan. Wih, keren banget. Nah, itu pembimbingnya 4 sastrawan Nusantara. Wow. Nah, aku juga dulu tuh waktu kuliah sih ya sempat nulis juga nih gitu, tulis cerpen dulu tuh di buku atau kayak ya di komputer lah gitu. Ada berapa judul ya, udah dapat 4 lah. Keren tuh. Dapat 4 cuman lanjutin. apa ya, gara-garanya tuh pas sudah kerja terus ya apa ya, waktu itu memang lagi patah hati, sempat patah hati yang akhirnya tuh saya delete semua file karena mengandung itu ya, mengandung kenangan. Ya gitu. Jadi saya delete semua, terus buku-buku nggak tahu kemana, hilang juga. Nah sekarang tuh mau mulai lagi, di sini sudah ada tapi bingung mau mulainya dan memang harus ada moodnya ya. Iya, harus ada mood dan niat. Kalau misalnya ide banyak tapi niatnya nggak ada, nggak gerak ya susah. Nah, kamu mulai menulis tuh dari kapan sih? Sebenarnya menulis tuh aku suka nulis sejak SMP, suka nulis, tapi nggak serius gitu, hanya sekedar hobi. Dulu tuh nulisnya tuh di buku kampus, tau nggak? Buku kampus, buku tulis kampus yang agak lebar, yang lebih besar dari Big Boss, yang kertasnya agak kuning. Nah itu di situ aku tulis. Beberapa teman yang aku anggap dekat suka baca. Terus mereka suka ngasih masukan, kayaknya seru deh kalau misalnya si tokohnya diginiin, Win, kayak gitu. Oke. Teman-teman yang intens ngebaca terus ngasih masukan tuh ada sampai sekarang kita masih keep in touch gitu. Jadi tiap aku lomba mereka semangat baca gitu. Keren. Nah berarti bisa dong saya sebagai bahan untuk ditulis gitu. Iya, boleh dong. Maksudnya autobiografi ya gitu. biografi atau kisahnya mau dinovelkan. Oh silakan. Asik nih, nanti ditunggu ya dulu-dulu. Iya. Tiba-tiba ada aja Bu Broto gitu. Keren banget Bu Broto. Nah dulu kamu asa lurus-lurus soalnya nggak ada kecengan gitu atau apa gitu, kamu ada dong. Ada. Siapa nih? Ada dong. Cuma sedikit orang yang tahu karena aku tuh orangnya pintar menyimpan rahasia. Iya sih benar. Jadi aku lebih baik. Aku tuh SMP tuh inginnya senang-senang gitu.
tidak mau dipusingkan dengan hal-hal cinta-cinta monyet yang bikin mood makan Iya, hilang, mood iya, belajar iya, hilang iya. gitu. Cuma aku ada kecengan dan itu sempat bikin apa ya, geger gitu, bukan geger apa ya, sempat gonjang-ganjing juga. Aku kan dulu PMR. Iya, dia aktif banget di PMR aku dulu ya. PMR, jadi sempat gonjang-ganjing juga di dalam tubuh PMR. Jadi aku memutuskan untuk ya sudah deh, daripada hilang pertemanan ya mendingan juga memendam rasa itu. Untung cuma cinta monyet ya, bukan cinta gorila. Jadi Mau dibuka nggak? aduh. Jadi pokoknya aku tuh suka sama kakak kelas itu. Nah, kakak kelas ya, setahun di atas aku. Tapi kakak kelas itu punya cewek. Oke. Nah, ciri-cirinya sama kayak aku, cewek gitu. Oke, kakak kelas juga. Ya, rambutnya panjang. Nah, tapi aku ngerasa kok si kakak kelas itu tuh kayak dia ngasih peluang sama aku. Dia sering deketin aku. Kalau aku lagi sendiri dia sering deketin, ngajak ngobrol. Terus kayak kalau latihan tuh kalau ke yang lain dia galak, ke aku enggak. Jadi kayak baper. Gitu. Baper. Terus dia juga sempat nelfon ke rumah gitu. Dulu kan nelfon rumah ya. Iya. Ya gimana ya? Kalau perempuan mah kalau disayang ya gimana gitu ya. Ya operator. Kakak sesuria operator Demi tarik mana? tarik. Jadi ya gitu, tapi nggak berlanjut sampai ini ya. Soalnya aku juga menghargai ceweknya yang kakak kelas aku juga ya. Aku mundur lah ya, nggak mungkin mau merebut. Asik. Aduh, sampai muncrat. Nah Teh, di channel Bu Broto ini tuh kebetulan kan memang membahas tentang parenting nih, gitu. Nah tadi Teh Windy tuh cerita kalau misalnya dulu ibu tuh kerja, bapak kerja, berarti nggak ada sosok orang tua ya di rumah ya. Takut sama nenek. Nah yang Teh Windy rasain pada saat itu apa sih? Atau nggak masalah atau misalnya ternyata benar-benar kehilangan sosok orang tua gitu? Sebenarnya kehilangan enggak sih ya. Ibu meskipun kerja juga dia tetap konsen gitu, suka ke sekolah nanyain perkembangan aku ke guru gitu ya. Cuma ya memang aku jadi agak berjarak dengan orang tua gitu saat aku remaja. Tambah remaja lagi nyari jati diri gitu ya. Yes. Nah, aku tuh sempet kelas 2 tuh kayak seolah-olah membangkang, aku nggak mau belajar, aku bosan. Mau ujian aja, aku baca komik, lain ngapalkeun gitu. Tapi bagus ya itunya ya. Kalau saya kemana operator? Kalau lagi galau kemana nih? Jadi saya tuh menghabiskan waktu dengan itu, sibuk dengan dunia sendiri, dunia komik gitu, novel gitu. Jadi nggak terlalu banyak sedih juga, enggak. Terus Fine aja, saya punya sepupu yang mendukung gitu ya. Terus saya juga punya uwa-uwa yang selalu care sama saya gitu, meskipun ibu kerja, bapak juga nggak ada kan. Jadi saya dibesarin sama ibu single parents dari kecil ya. Oh iya? Ya. Oh, bapak meninggal? Enggak, masih ada. Sama berarti ya. Ya, Kita sama ya. gitu. Okay. Jadi ya sudahlah, itu masalah orang tua ya. Okay. Jadi ya karena mungkin sudah terbiasa mandiri gitu ya sejak kecil, terus saya juga ada adik, jadi saya harus menempatkan diri sebagai sosok kakak yang patut dicontoh sama adik gitu. Jadi dewasa belum waktunya. Ya benar dipaksa banget. Dewasa ya. Dikarbit. Dikarbit. Saya secara terpaksa harus menjadi, jadi image-nya ibu, anak yang baik itu adalah anak yang pintar, berprestasi, nggak macem-macem. Saya sempat nggak dikasih uang jajan kalau misalnya nggak ranking. Gitu. Jadi nggak usah jajan, soalnya kamu jelek. Menurut ibu gitu ya. Menurut kamu itu jadi tekanan atau tidak sih? Oh iya tentu. Sampai pada satu titik di mana saya berontak kelas 2 tuh, saya ada merah di raport 1. Serius? Kenapa itu? Karena itu saya nggak mau belajar. Apa tuh? Matematika. Terus. Tapi dari bahasa saya tuh 9 di raport tuh bahasa tuh ya, sejarah gede gitu ya. Orang bilang kamu tipe penghafal, ya enggak juga sih. Sebenarnya
saya tuh orangnya senang explore sebenarnya. Saya senang sesuatu yang baru. Saya bosan dengan angka. Saya tidak terlalu suka menghitung karena menurut saya, ngebosenin. Kita nggak bisa berimajinasi gitu. Kalau baca cerita, kalau baca sesuatu, kita kan berimajinasi. Jadi itu yang bikin saya semangat terus gitu ya. Terus saya punya teman-teman di mana mereka punya hobi yang sama dan kalau pulang sekolah tuh nyewa komik dulu yuk, gitu, nyewa komik dulu yuk, kesini dulu yuk, gitu. Jadi saya pulang telat itu bukan mabal atau tapi di tempat taman bacaan, kita tuh berlama-lama di sana. Berarti pelajaran ya, maksudnya memang yang penting tuh lingkungan ya, pengaruh support systemnya yang harus kuat gitu. Jadi dalam kondisi apapun juga akan baik-baik aja ya. Jadi istilah broken home tuh bukan berarti perpisahan antara kedua orang tua. Betul. Ya, bukan tidak seperti itu karena tidak sedikit juga yang masih lengkap tapi si anak merasa broken home karena tidak ada komunikasi atau misalnya tekanannya lebih berat gitu ya, bikin anak tidak nyaman gitu. Jadi akhirnya si anak itu broken home gitu. Kan kalau misalnya kita ada sesuatu nih ngeganjel nih di hati kita. Kita tuh harus punya coping kan, harus punya manajemen diri. Gimana caranya supaya kita tidak dalam kondisi yang terus-menerus menurut kita itu lemah, buruk dan sebagainya. Dengan sendirinya ketika kita mengerti, beranjak dewasa, memilih, kita akan tahu, oh ini yang tepat buat aku gitu. Nah, aku tuh sempat aku bergaul dengan orang yang notabene menurut masyarakat salah, tapi mungkin sebenarnya bukan salah. Mereka hanya lingkungannya tidak mendukung dan kebetulan bertemu dengan orang yang menjerumuskan dia ke hal yang seperti itu. Apa tuh kalau boleh tahu? Narkoba misalnya ya, minum. Saya punya teman beberapa yang memang mengkonsumsi narkoba, suka minum dulu tuh meskipun sekolah loh. Masih SMA atau SMA, SMP. Saya punya ada kenalan dan itu di lingkungan rumah. Tapi ketika saya ngobrol sama mereka, sebenarnya mereka tuh hanya kecewa. Kecewa sama apa yang mereka harapkan, tapi nggak bisa gitu mereka dapatkan dari orang tua, dari lingkungan. Jadi kurangnya penerimaan ya tadi manajemen diri itu ya. Kopinya nggak bisa, nggak pas gitu. Kalau aku merasa kecewa, aku tuh sekarang ya namanya hidup perjalanan pasti ketemu orang yang mengecewakan kita, ketemu hal yang mengecewakan kita. Ya aku larinya biar nggak kecewa, ya aku healing dulu. Healingnya apa kalau aku? Healingnya baca, nonton, makan. Nah iya sih, benar-benar. Jadi kadang kita sebelum mengenali orang lain terus harus mengenali diri kita sendiri gitu. Karena gini loh, menurut pendapat aku ya, yang hanya bisa mengendalikan diri kita itu cuma kita. Betul banget. Kita nggak bisa ngendaliin orang. Setuju. Misalnya aku kecewa sama kamu. Iya. Sekarang ketika aku bilang aku kecewa sama kamu, tapi kamunya nggak mau berubah, ya gimana lagi? Betul. Tapi ketika aku kecewa dan mulai menerima, dia temanku, dia sifatnya memang begitu, tapi kita ada usaha juga gitu. Gimana caranya supaya dia balik lagi kayak temanku yang dulu misalnya gitu. Nah itu value-nya di situ sebenarnya. Jadi bukan sekedar kita pengen di ngertiin sama orang, enggak, tapi kita juga harus ngerti kenapa orang itu melakukan hal itu. Tentu ada alasan. Misalnya orang itu ngecewain kita, kenapa sih? Mungkin dari sisi dia. Betul. Dari sisi dia itu tuh nggak mengira bahwa itu bakal ngecewain kita gitu. Betul. Kita kan bisa nebak pikiran orang. Nah jadi yang paling bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Betul banget. Gitu. Iya. Jadi yang kita jangan mudah menjudge orang lah ya, dan kita tidak bisa memaksa orang untuk suka sama kita. Betul. Memaksa kita menahan untuk lu ngapain sih benci sama kita, nggak bisa juga. Terus jangan gitu. Kalau kita sebel sama orang, jangan ngajak-ngajak orang sebel juga sama orang itu. Pernah nggak sih kamu pengalaman gitu? Sering itu waktu masih zaman-zaman sekolah. Sekarang pun ada yang seperti itu. Cuma kalau aku sih selama aku tidak mempunyai masalah dengan seseorang, temanku punya masalah dengan orang itu, ya itu masalah mereka. Oke. Nah, tadi ya, yang tadi kebidanan juga ikut orang tua, gitu, terus ada maksudnya ada arahan dari orang tua yang akhirnya tertekan. Nah,
pengajaran kamu ke anak kamu gimana? Oke. Kalau sekarang ke anak, aku tentu untuk pendidikan dasar aku ngarahin ke mereka karena itu basic, mereka belum bisa mempertimbangkan mana baik dan mana buruk. Pengalaman mereka juga masih sedikit gitu ya. Tentu kita yang lebih dulu lahir, yang pengalamannya lebih banyak harus ngasih masukan sama mereka. Termasuk aku arahkan yang sulung habis lulus SD, aku dan suami mengarahkan dia ke pesantren. Awalnya sih dia kayak, aduh ngapain sih pesantren? Kalau zaman baheula kan pesantren itu buangan buat anak-anak nakal. Kalau sekarang kan enggak. Pesantren udah lengkap, fasilitasnya udah bagus, udah banyak beasiswa, lahir para cendekiawan dari sana. Terus banyaklah orang yang berprestasi lulusan pesantren, asalkan tepat memilih lembaga pendidikannya. Tentu aku dan suami juga survei ya, dan dia ngomong kayak gini, dia nanya, Mi, kalau aku masuk pesantren, aku bisa nggak jadi dokter? Dia punya mimpi, dia ingin jadi dokter. Aku sih mengaminkan ya orang tua, meskipun berarti harus nabungnya banyak ya gitu. Soalnya aku bukan anak sultan gitu. Ya kan tahu. Calon sultan. Amin. Sekarang kan sekolah kedokteran sekian gitu ya. Cuma terukur lah ya gitu. Berarti 15 tahun lagi atau 12 tahun lagi berarti aku harus menyediakan dana sekian gitu. Tidak apa-apa. Inhale, exhale dulu ya demi anak-anak gitu. Cuma aku ngasih jalan ke dia, ketika kamu bisa menggunakan prestasi kamu untuk meraih beasiswa, kenapa enggak? Aku bilang gitu. Orang tua tentu tetap mengusahakan, tapi ini apa sih sistem ekonomi lagi ya? Kalau ada yang bisa gratis, kenapa tidak? Tentu saja, tapi kamu harus punya effort ya. Kamu harus melakukan effort yang tinggi untuk meraih kegratisan itu gitu ya. Dan pemerintah juga tidak sekonyong-konyong ngasih gitu ya. Kamu harus bekerja keras kataku. Tapi aku tidak memaksa. Aku bilang gini, kamu tidak harus menyukai banyak pelajaran. Aku bilang kayak gitu. Ketika kamu suka A, ya tekuni A. Pada dasarnya gini loh, titik kita itu, soul gitu ya, dalam jiwa kita itu akan membawa kita ke ujung yang tadinya kita mau dibelokin ke kanan, tetap aja jadinya ke kiri lagi. Betul banget, itu yang saya rasain sekarang. Aku kan dulu di dunia medis, selama sekitar kurang lebih 10-12 tahun lah ya aku nerima pasien lahiran, nyuntik, infus gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika takdir Allah bicara, kok tiba-tiba aku udah ikut kompetisi nulis lagi. Padahal aku sudah melupakan hasrat itu belasan tahun. Aku hanya ya udah deh, aku nggak bisa nulis. Aku berarti baca aja deh. Gitu. Aku tetap baca. Apapun aku baca, koran dan sebagainya aku baca. Nah dari situ kok kayak Allah tuh ngasih kesempatan gitu. Niwin dikenalkan dengan orang yang dia mengasuh komunitas menulis, terus bilang ayo dong nulis. Kamu kan bukannya dulu suka nulis? Emang boleh gitu? Ya boleh atuh katanya. Coba. Emang tulisan aku dibandingkan dengan teman-teman yang pengalaman literasinya lebih banyak, sampah lah waktu itu ya tulisan aku tuh. Bahkan ada sampai kritikus yang bilang, aduh ini enggak banget. Ini enggak aku ACC. Coba renungkan apa kesalahannya. Ya aku kan enggak punya basic, aku bukan orang sastra ya. Terus ya aku cuma pengkonsumsi bacaan. Menulis udah lama banget gitu ya, udah lama banget. Akhirnya aku punya teman-teman yang ngedukung, teman online sebenarnya, tapi dia mendukung bahwa ini deh baca ini. Aku dengan sendirinya belajar download KBBI kayak gitu-gitulah, baca kalau tulisan itu harusnya yang benernya ini sesuai AYD dan sebagainya. Dari situ latihan. Intinya sih gini, untuk menulis yang bagus kita harus membaca yang bagus juga. Kalau bacaan kita jelek, materi yang kita sampah istilahnya, bukan artinya menghina sebuah tulisan. Ini kata guru aku ya. Kalau kita membaca sampah, maka tulisan yang akan kita lahirkan juga adalah sampah. Berarti mau apapun yang kita hasilkan, entah itu produk. Kalau saya kan ke produk nih, Kalau Teteh berarti ke ide ya, ke gagasan, ke karya ya. Itu sama, berarti ada segmentasinya. Betul. Gitu. Kayak misalnya nih, sebenarnya sekarang Indonesia udah mulai bangkit ya literasinya.
Cuma masih ada juga golongan-golongan yang dia lebih suka cerita yang vulgar. Oke. Yang tersebar misalnya di internet dan Operator sebagainya. langsung senyum-senyum, Ya. dewasa banget. Maka ketika dia membaca tulisan vulgar, nggak akan jauh idenya juga kalau dia nulis akan seperti itu. Gitu. Jadi makanya aku berusaha untuk membatasi diri. Aku baca, bukannya pilih-pilih. Aku baca hal-hal yang akan membawaku ke dalam kebaikan. Oke. Karena aku manusia, bukan malaikat. Malaikat. Manusia mah kan Iya, gudangnya salah. dirasanya. Kalau digoda dikit kegoda Ya. gitu. Nah makanya aku berusaha mengerem. Aduh, ini kalau segmennya seperti ini berbau-bau erotisme, aku tidak akan membacanya. Berarti kamu ke segmen apa nih? Aku slice of life, biasanya kisah-kisah hidup keseharian, fantasi ada beberapa. Kalau Edukasi enggak? edukasi ya. Ada, Ini udah ada apa tuh? novel, ini novel yang terbit 2 tahun lalu, judulnya Rahim. Jadi aku mengemas Dari cerita-cerita di ruang bersalin di sini. berarti sesuai profesi ya. Nah, jadi Pengalaman. pengalaman aku dulu, pengalaman teman-teman bidan, ini aku tuangkan di sini. Ini genrenya komedi, romance, dan edukasi. Oh gitu. Ini banyak Keren, banget keren. penggemarnya. Oh iya, tapi masih sekarang masih itu nggak ngeluarin nggak? Kalau mau boleh bisa cetak ulang, tapi di Cafe PO Nakara berarti nggak PO. ada ready di Cafe Nakara, Jalan Lengkong Besar nomor 51 ready. Oke, yang suka membaca. Buku-buku aku ready di sana. Jadi iya, di sana tuh ada cafe, store. Ah. Pokoknya di sana cafe buka. Oke, di sana ada berapa buku nih yang di sana? Banyak banget. Yang Teh Windy di sana? Oh, yang aku di sana ada ini novel aku Mystery of Amazon ini versi lama ya. Ini apa? Cetakan lama, ada yang cetakan baru, covernya lebih bagus, hitam warnanya. Ini tuh fantasi. Ini tentang petualangan seorang profesor ahli biologi di hutan Amazon. Wih, keren. Kamu dapat ide itu dari mana sih? Idenya banyak. Dari misalnya aku tuh suka banget baca kayak Discovery Channel, nonton Discovery Channel, baca kayak gitu-gitulah. Terus baca kayak petualangan, nonton petualangan Indiana Jones gitu-gitu. Jadi Aku suka banget. Harus tahu banget ya. Nah, risetnya kenapa bisa detail banget, diceritain apa saja yang ada di Brazil, terus di perbatasan hutan apa aja. Aku risetnya baca. Keren, Sama aku nanya ke beberapa temen yang memang dia berkecimpung di dunia botani gitu. Karena kan aku di sini ada ngebahas racun dari jamur, ada ngebahas binatang juga dan sebagainya. Tapi ini fiksi fantasi ya. Nah, pertama yang kamu tadi ajukan ke komunitas ya, itu apa? Tulisan apa? Ini novel pertama aku yang cetak. Intinya apa ya? Debut ya. Debut aku sebagai penulis itu di novel ini Mystery of Amazon, dan aku juga kaget ketika sambutan teman-teman yang beli itu. Ini tuh di cetakan kedua masuk ke nominasi bestseller. Wow. Dulu yang pengen yang hobi menulis atau membaca gitu, silakan. Boleh ya Teh ya, ada yang sekiranya ada yang mau berkonsultasi, mau belajar gitu. Nanti silakan. Aku juga ngasuh anak-anak di panti buat kelas nulis. Wah, keren. Nah, ini Teh ini juga kemanusiaannya keren banget. Ini dari pertama saya ketemu lagi sampai detik ini pun masih selalu berbagi sharing-sharing di WhatsApp ya, tentang berbagi ya. Nah, Teh Win ini juga channel sebenarnya saya buat tujuannya ke situ juga nih gitu. Jadi memang kita masih pastilah akan selalu bersinergi nih Teh gitu. Insya Allah doakan channel ini berkembang. Amin. Mudah-mudahan jadi saya bisa tetap terus bersinergi sama Teh Windy, sama membantu ya. Sekarang panti yang Teteh di Yamuti. Yamuti. Kebetulan aku nih bawa company profile-nya. Yayasannya Muti Titipan Ilahi.
Yayasan Mutiara Aduh. Titipan Ilahi. Selalu merinding saya kalau udah ngomongin ini nih. Aduh, amazing banget. Aku ngobrol sedikit tentang Ya, Yamuti ya. boleh. Sebenarnya Yamuti ini adalah sebuah lembaga yang khusus concern ke pendidikan anak-anak yatim, piatu, dan duafa gitu. Jadi sekarang di tahun ini alhamdulillah sudah ada 15 cabang di seluruh Jawa Barat mengasuh 1.200 anak yatim, piatu, dan duafa. Tapi Mulai masuk tuh tahun berapa kamu? aku tuh sebenarnya nggak sengaja ada teman ngajakin, teh kamu kan katanya biasanya suka ngadain acara-acara sama anak yatim, ke sana yuk. Ini kan letaknya di Banjaran ya, pinggiran Bandung banget. Tempatnya juga dulu masih kecil, masih ngontrak ruko. Pokoknya haririn lah ya. Aku diajak ke sana, yuk kita ke sana. Di sana anaknya pintar-pintar sebenarnya, cuma mereka kurang kesempatan. Mereka kurang sarana dan prasarana. Akhirnya oke lah, aku deal, kami kesana ngadain acara buka bersama dulu waktu Ramadan. Kalau tidak salah sekitar tahun 2018 atau 2019 sekitar itulah ya, ngadain kesana. Terus aku lihat meskipun mereka maaf ya tinggal di kampung, tapi ngelihat kita bakalan tek nggak ngelihat anak ini kayaknya anak cerdas deh, ya kan? Suka ngerasa nggak kalau ngelihat ketemu anak nih dia banyak bicara tapi binar matanya tuh beda. Ini anak cerdas nih. Saya bisa dengan sekilas saya bisa menilai ini anak cerdas. Ini orang tua apa kelihatan nggak? Orang tua cerdas, termasuk bapak yang di belakang cerdas juga. Aduh, alhamdulillah ya Gitu. kita makanannya bukan micin berarti ya. Apa sih micin sebenarnya nggak terlalu berbahaya kalau kadarnya sedikit. Yang berbahaya itu apanya tuh? Yang berbahaya itu makanan basi. Makanan yang belum bayar. Iya, nah itu juga berbahaya bagi ketenangan jiwa kalau itu ya. Oke, lanjut tuh. Nah, udah gitu akhirnya pas kesana ke Yamuti, terus aku kepikiran buat semakin ngerangsang bakat mereka tuh apa. Akhirnya aku sama teman-teman relawan ngadain lomba mewarnai antar anak-anak Yamuti seluruh cabang-cabang yang baru ada waktu itu, baru sedikit lah, belum terlalu banyak. Akhirnya ngadain tuh di Mikomo. Aku sama teman-teman relawan. Itu acaranya seru banget. Waduh, saya tuh nggak sempet wae teh, pengen banget gitu ya. Kebetulan memang setiap ada kegiatan tuh aku lagi habis anak lahiran itu, jadi memang belum ada waktu yang tepat banget. Itu udah pengen banget sih, saya pengen jodoh ya. Pengen banget udah terjun lagi lah teh. Sebenarnya saya tuh pengen ya, intinya ya buat apa lagi. Atau nanti misalnya bisa ngundang Yamuti ke sini. Boleh, bener? Iya serius? Boleh, serius. Bener nih, dijadwalin teh ya? Ya boleh. Sip. Senang sekali. Nanti Yamuti bakal ke sini. Asik. Itu buat berbagi ya teh ya. Pengalaman gitu, aja. pengalaman. Suka duka mereka gimana sih cara cara mereka menghandle ratusan ribuan anak seperti itu. Kan pasti anak-anak sifatnya beda ya. Ya. Apalagi anak yatim, piatu, duafa itu pasti ada ujian tersendiri buat yang ngasuh. Nah teh kebanyakan itu anak yatimnya ditinggalin, disimpan atau diambil atau Enggak, ada yang kalau di nganter? sana jadi bentuknya LKSA, lembaga pengasuhan. Jadi mereka tetap tinggal di rumah kerabat misalnya, di rumah nenek atau misalnya tinggal sama kakaknya, tapi mereka sudah yatim piatu atau tinggal sama kerabat yang ada di situ. Tapi mereka dapat pembinaan dari Yamuti. Jadi tiap Jumat itu kami di yayasan selalu ada istighosa, belajar bersama, belajar literasi, ikro dan sebagainya. Aduh, keren banget Teh Win. Ya Saya sebenarnya relawan aja ya di sana tuh. Cuma alhamdulillah sampai detik ini ide-ide saya masih kepake gitu ya, masih kepake sama para pembina gitu, pengurus. Jadi intinya mereka konsul, kita mau ngadain acara ini gimana nih Teh, butuh bimbingan. Saya juga bina anak-anak yang sudah besarnya biar nanti ada kaderisasi supaya nggak ibu bapaknya aja yang riweh gitu ya kalau ada acara. Saya mulai terjunkan mereka, ayo dong latihan, ayo udah jadi seksi apa misalnya. Banyak banget pengalamannya nih Teh Win.
Pokoknya, aduh seru nih kalau misalnya kita ngobrol nih nggak akan habis waktu Benar, 5 benar. jam ya. Aduh, berarti nih nanti lain kali Tewin kalau diundang lagi ke sini boleh dong. Ini Insya Allah. sayang sekali waktu kita terbatas nih, Nggak operatornya apa-apa. agak-agak judes gitu ya. Udah Terus stop ada- gitu. iya, gitunya. Jadi kita nanti adain lagi segmen berikutnya ya Teh ya, atau bersama Yang Muti. Atau ini nih Teh, ada pesan apa untuk dulu-dulu di rumah, mau parenting atau menulis atau kebidanan boleh. Oke, kalau aku sih ini ya, ini secara umum kayaknya, secara umum. Oke. Mulai deh menerima diri sendiri. Oke. Jangan terlalu underestimate, overestimate terhadap diri sendiri. Sadari kemampuan, di mana kita mampu, maka maksimalkan di situ. Jadi kalau kata aki saya mah, tong ngarawu kusiku. Tapi ketika kita ngarawu, kita harus pasti tahu apa yang kita rawu gitu. Jangan tong asal ngarawu gitu ya. Oke, sip. Keren banget Tewin. Itunya hujangannya. Tewin kalau misalnya nanti di jalan ketemu alumni 3, maka boleh dibawa ke sini lah Teh. Siap-siap. Kita reunian gitu ya, kita berbagi kangen-kangenan ya. Yang Ayo. pasti saya yakin banget lah alumni SMP 3 tuh pasti hebat-hebat lah sekarang gitu. Jadi penting banget untuk berbagi di sini karena masih banyak yang galau Teh di luar sana tuh gitu kan. Masih banyak yang belum mengerti. Mencari jati diri ya, gitu ya. Gitu. Nah Teh, ini satu lagi nih, kita hari ini tuh dapat sponsor dari Dunia Parfum nih Teh. Boleh dicoba nih Teh. Yang mana nih? Nah yang pink tuh yang woman, Ini. yang Dibuka ini, hitam Teh? boleh. Yang hitam itu men, boleh Wah, dibuka. jadi saya main atau Di woman? bawah aja boleh. Oh, Kamu setengah-setengah ya. saya sebenarnya sukanya yang seger gitu. Yang Kalau segar ya, parfum. ya udah kelihatan sih. Kumaha Dibuka. Oh, oke. Gitu Teh Win, seru Kamu masih suka itu nggak ke pesantren? Ih, sengit. Sengit ya? Sumpah. Masih suka ketemu Teh Rani nggak? Mana nih? Apa sih pesantren apa sih? Oh, Bukan pesantren. ini Ya, ada Darusada. Saya kebetulan udah jarang. Oh, sama saya juga. Saya konsennya di Yamuti sekarang karena saya pikir anak daerah juga berhak ya untuk maju. Nggak hanya yang di kota gitu. Iya. Saya lagi bimbing mereka. Kalau mereka sudah siap ya mungkin tidak menutup kemungkinan saya beralih ke yang lain yang masih Yang masih bimbingan. membutuhkan. Oke, siap. Ya, Sengit kita terus ih. bersinergi ya, Pepe. Hmm, Wangi serius. enak. Dunia Parfum. Ini Ini kalau mau ada yang mau pesen atau yang mau beli, ini bisa di IG ada. segel deui ah. Di IG ada, di TikTok ada. Mangga Teh di channel apa Teh? Wah, Atau mau pilih silahkan mangga yang hitam. nuhun pisan atuh ya Allah. Semoga rezekinya ditambah ya sama Allah. Makin Ya, laris. Amin. Tuh. Nunia. Terima kasih sponsor ya. Sudah Makasih loh, bersinergi. Lucu juga ya namanya Nunia. Ini yang punya narsis kayaknya nih. Anu teh Nia cina gitu. Ini coba yang mennya. Itu naon atuh narsis sedikit juga. Ya Allah. Nah iya mah sampel. Oh, yang ini. Salah. Salah muka. Sorry. Maaf ya. Bisa dikat bisa. Tenan amat. Bukan salah aku loh. Salah penempatan. Iya. Ya. Oh. Bau nu kasep. Hai. Bau nu kasep. Wah, ini mah kalau Babang Gojek pakai ini kayaknya mau ordernya yang lama, yang jauh-jauh aja tracknya. Soalnya enak sengit. Alhamdulillah. Ya, ada apa? Aku mah suka sama cowok itu yang wangi. Sama lah. Meskipun Buat apa ganteng tapi nggak wangi ya. Nah ini solusi untuk yang kalau bau punya kelek mah mau refleks banget. Oke, Jadi siap, harus siap. pakai ini Nunia. Ya, tapi nuhun pisan ya, jangan kapok mampir ke sini. Ya, kok dong. Panjang umur, sehat selalu, Amin, rezekinya amin ya Rabbal lancar, semua penulisnya tambah hebat. Doanya juga aku lagi ikut beberapa kompetisi tingkat nasional, mudah-mudahan lolos ya. Aku mau ya, konsul ya. Boleh. Soalnya sebenarnya memang Iya, ada mau ngeluncurin buku baru. Ini judulnya Pulang ke Rumah. keren nih kayaknya. Ini isinya terinspirasi dari anak-anak hebat Yamuti.
Jadi di situ aku kupas Wah, kisah-kisah tentang kayaknya air anak-anak. mata nih, nguras air mata nih Ya, kayaknya. ada yang sedihnya ada, yang bodornya juga ada, karena Oke. nggak sedikit juga mereka juga tika serius gitu. Lucu-lucu ya. Ya, Jadi dunia lucu-lucu. mereka punya dunia Betul. sendiri yang menurut kita sedih ya di sana, ternyata Tapi, mereka udah punya ya, kebahagiaan sendiri ya, betul, lah ya betul. gitu. Oke, sip Teh Windy. Pamit nih, waktunya pamit Oke. nggak apa-apa ya. Sip. Gitu. Dulu sekian dulu hari ini segmen kali ini ketemu dengan Teh Windy, teman SMP saya, bernostalgia bareng-bareng. Terima kasih sudah mengikuti channel Kamar Bubroto ini, yang setia, semoga panjang umur, yang Amin. subscribe dipanjangkan umurnya, yang like Banyak juga ya. rezekinya. Nah, amin. Apalagi yang share ya. Yang pokoknya, saya pokoknya mah besok dapat naik gaji Ah, lah bulan amin. depan. Ya. Jadi kita semoga bareng-bareng di sini tujuannya sama lah ya, Ya, ingin bermanfaat, benar. ingin berbagi, menolong sesama. Jadi terus dukung kami di sini. Nah, untuk yang membutuhkan jangan lupa komen di komentar, di kolom komentar, yang lagi membutuhkan untuk kesulitan membayar kewajiban nih Teh. Gitu. Masya Allah. Jadi mangga atau DM ke kita. Masya Allah. Insya Allah. Ih, merinding. Aduh ya Allah, semoga Tehnya dilancarin ya, Amin. niat baik Selalu kita. ada jalannya kalau niat baik. Amin, amin, amin. Pasti ada keajaiban. Oke. Sekian Jangan ya menyerah. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamar yuk. Ayo.